August 1492. Italian mariner Christopher Columbus prepares to sail west from southern Spain. He's convinced he'll discover a new and lucrative sea route to the Orient, home to abundant silk, tea, and spices. Halo penonton, hampir setiap siswa yang pernah belajar sejarah dunia tahu dengan baik kisah hidup Columbus yang menemukan Amerika. We celebrate Columbus Day, the anniversary of that day in 1492, when Columbus first sighted the land of the New World, America. Atas prestasi gemilangnya tersebut, Ratu Isabella menjanjikan Columbus untuk menjadi gubernur di negeri manapun yang ditemukannya. Masa-masa pemerintahan Columbus di negeri jajahan inilah yang akhirnya menguak sisi gelap Columbus yang tak banyak diketahui dunia. Columbus memang seorang pelaut yang luar biasa, tapi sebagai administrator pemerintahan, Columbus berwatak tiran yang rakus dan pendendam. Lebih dari itu, masyarakat asli telah dianiaya di Amerika sejak Christopher Columbus datang di Pulau Guanahani, Bahama 528 tahun yang lalu. Tanah mereka dirampok, orang-orang dibantai, diperbudak, wanita diperkosa, anak-anak diculik, perjanjian dilanggar, harta benda dijarah. Penduduk asli Amerika benar-benar dibantai atas nama peradaban. They forced their way into settlements, slaughtering small children, old men, and pregnant women. Ada sekitar 15 juta orang asli Amerika yang tinggal di Amerika Utara pada tahun 1492. Pada akhir tahun 1800-an, mereka hanya tersisa kurang dari 238.000 orang. Akibat kekejaman orang yang dianggap berjasa dalam sejarah ini, banyak aksi protes di beberapa wilayah. Patung Christopher Columbus di Amerika Serikat bahkan dirobohkan oleh pendemo anti-rasialisme. There is no longer a Christopher Columbus statue in front of City Hall. Yeah, crews started working to take that statue down overnight, and NBC4 was the first to break the news to you. City leaders announced the statue would be removed after calls from the community saying Christopher Columbus is a symbol of racism and not someone who should be glorified. Para pengunjuk rasa menganggap patung tersebut sebagai simbol genosida atau pembantaian besar-besaran terhadap suatu suku bangsa. Patung Columbus di 3 lokasi digulingkan, salah satunya bahkan sampai dipenggal. Sosok Christopher Columbus dianggap kontroversial dalam sejarah Amerika. Pengunjuk rasa menuturkan, Christopher Columbus adalah pembunuh orang pribumi sebelum munculnya nama benua Amerika. Columbus selain kejam ternyata juga dikenal pelit. Dalam pelayarannya di tahun 1492, Columbus menjanjikan hadiah emas kepada siapapun yang pertama kali melihat daratan. Seorang pelaut bernama Rodrigo de Triana kemudian melihat dan melaporkan sebuah pulau kecil yang dinamakan San Salvador. 29 days later, on October 12th, Columbus made landfall in the Caribbean, on an island that is part of the Bahamas today. He called the island San Salvador. Meski begitu, Rodrigo yang malang tidak pernah mendapatkan hadiahnya. Columbus menyimpan emas tersebut untuk dirinya sendiri. Salah satu nama musikus dunia yang masih dikenang hingga hari ini adalah John Lennon, mantan personel The Beatles yang tewas ditembak pada 8 Desember 1980. Namun, di balik itu, setidaknya terdapat beberapa fakta mencengangkan yang pernah menyelimuti John Lennon semasa hidupnya. Mantan istri John Lennon, Yoko Ono, pernah belak-belakan menceritakan perilaku suaminya semasa hidup. Yoko Ono mengatakan bahwa mantan personel The Beatles itu sempat ingin melakukan hubungan seksual dengan homoseksual. Yoko Ono juga mengklaim Lennon terobsesi untuk menghabiskan setiap menit bersamanya, bahkan mengikutinya ke kamar mandi agar mereka tidak berpisah selama 1 menit. Obsesi itu yang kemudian membuat Lennon hanya punya sedikit waktu untuk bekerja bersama bandnya. Ketika anggota The Beatles lainnya membahas hal tersebut, Lennon menjadi marah dan defensif. Di tahun 1960-an, memang tak ada band yang lebih besar dari The Beatles. Rupanya hal itu yang membuat John Lennon terlampau bangga. Dalam sebuah wawancara, John Lennon mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal dari Yesus. Fakta lain menyebutkan, John Lennon adalah sosok yang bermasalah besar dalam urusan mental. Bahkan ia dianggap mengerikan bagi semua orang. Dalam pernikahan pertamanya dengan Cynthia Powell, ia melakukan kekerasan secara fisik dan emosional kepada istri dan putra mereka, Julian, yang kerap dihajarnya karena berbagai alasan. Lennon juga diduga telah melakukan kekerasan secara fisik terhadap Yoko Ono. Lebih parah, ia juga mengaku bahwa dalam hidupnya, Lennon hampir memukul semua wanita.
Padahal, Lennon selama yang kita kenal gencar menyuarakan cinta dan perdamaian, sehingga semua hal yang disuarakannya diduga sebagai bentuk perasaan bersalah belaka. John sendiri berselingkuh dengan Yoko Ono saat masih menikah dengan istri pertamanya. Lalu ia juga berselingkuh selama 18 bulan dengan wanita lain ketika berpacaran dengan Yoko Ono. Kisah kepahlawanannya sudah sangat terkenal seantero tanah air. Pangeran Diponegoro juga merupakan salah satu musuh yang paling sulit dikalahkan Belanda. Namun di balik itu, Diponegoro juga memiliki beberapa sisi yang cukup mengejutkan dan tidak diungkap dalam buku sejarah. Diponegoro memiliki 7 istri resmi selama hidupnya, serta gundik yang tak tercatat banyaknya. Pangeran Diponegoro seperti punya daya tarik pribadi yang kuat yang membuatnya menawan di mata kaum perempuan. Dia sendiri mengakui salah satu dari sifat-sifat yang mengganggu di masa mudanya adalah sering mudah tergoda perempuan. Selama Perang Jawa, dia menganggap salah satu penyebab kekalahan terbesarnya di Gowok pada 15 Oktober 1826 karena sebelum pertempuran dia tidur dengan perempuan Tionghoa yang bukan istri resmi, bukan pula selir, tapi tawanan perang yang dijadikan tukang pijat. Diponegoro menganggap skandal ini adalah alasan kekalahannya sekaligus penyebab ia terluka di bagian dada dan tangan. Kesenangan seksualnya menurut Diponegoro telah menetralkan kekebalannya. Ia kemudian melarang komandannya memiliki hubungan seksual dengan perempuan peranakan Cina Indonesia. Diponegoro memperingatkan bahwa hubungan dengan kaum peranakan akan membawa sial. Sekalipun berada di pengasingan, Pangeran Diponegoro sering membanggakan keahliannya dalam soal menaklukkan hati wanita. Diponegoro juga gemar minum anggur bersama orang-orang Eropa. Merek favoritnya adalah Constantia. Walaupun Diponegoro tidak menjadikan minum anggur sebagai kebiasaan berlebih, namun dia punya tafsir sendiri soal larangan minum anggur dalam Islam. Dia berpendapat meminum anggur putih yang diberikan orang Eropa tidak bertentangan dengan Al-Quran karena orang Eropa meminum anggur putih yang manis itu sebagai obat penawar bila mabuk anggur merah. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa.